kayak gitu. Nah, kemudian pada tata laksana daripada osteoporosis itu tuh dia obatnya itu mahal, obatnya itu beresiko karena dia itu bermain dengan hormon, ya. Jadi kita nggak sembarangan memberikan, terapi gitu ya, apalagi terapi farmakologis. Nah, terapi farmakologis ini diindikasikan pada pasien-pasien dengan nilai T-score-nya -1 sampai -2,5, kemudian jika dia itu ada fragility factor-nya. Kemudian ataupun pada pasien yang memang T-score-nya itu tuh udah menunjukkan bahwa dia itu adalah osteoporosis, kayak gitu kan. Kalau misalnya tadi -1 sampai -2,5, kan dia masih osteopenia ya, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah apa? Ini adalah scoring FRAX ya. Jadi fracture risk assessment di mana dia itu tuh nanti kalau misalnya kamu masukin dia ke assessment tool-nya, itu akan kelihatan nih persentasenya. Jadi dia memprediksikan dalam 10 tahun ke depan itu berapa persen dia akan mengalami fraktur kayak gitu. Kalau misalnya nilai fraksinya itu udah lebih sama dengan 20 untuk osteoporotik fraktur dan dia lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 3% untuk hip fraktur, maka dia sudah terindikasikan untuk dilakukan pengobatan osteoporosis kayak gitu ya. Nah, ini adalah beberapa terapi farmakologisnya. Emang banyak banget dari obat-obat dari si osteoporosis ini ya. Tapi dari Indonesia sendiri itu ada 5 ini ya. Jadi itu adalah anti-resorptive agent ya. Di mana dia itu kerjanya untuk inhibisi daripada osteoklas. Nih, dia itu ada di sini, bifosfonat. Ini kayak gini ya. Jadi dia itu kerjanya itu adalah apa? Si osteoklas ini tuh udah kerja ya, udah bekerja, dia udah mau meresorpsi, tapi dia itu hasil resorpsiannya itu bone mineralnya itu tuh diikat dengan bifosfonat sehingga dia itu gagal gitu ya untuk meresorpsi daripada si tulang. Kemudian next itu adalah SERM atau selective estrogen receptor modulator ya. SERM ya, si SERM ini itu sebenarnya intinya itu adalah dia bekerja layaknya estrogen gitu ya, dia bekerja layaknya estrogen di mana dia itu akan menstimulasi daripada osteoblast dan juga menginhibisi daripada osteoklas gitu. Jadi dia bekerja selayaknya estrogen. Yang ketiga itu adalah apa? Kita berikan estrogen gitu ya, karena tadi kan estrogen itu, oh ya aku lupa jelasin ya, jadi estrogen itu akan bekerja untuk meningkatkan si aktivitas osteoblastnya tadi kan ya, untuk meningkatkan si OPG-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pasien itu udah menopause, maka dia itu akan lebih banyak resiko untuk osteoporosis karena apa? Karena si estrogennya itu tuh udah nggak ada istilahnya gitu. Udah nggak ada stimulusnya ke osteoblast kayak gitu. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan itu adalah apa? Kita mengganti estrogennya. Kayak gitu ya, kita mengganti estrogennya. Kita replace the sex hormones. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan kalsitonin. Nah, kalsitonin ini dia itu terindikasikan untuk kondisi di mana dia itu lebih banyak resorpsinya dibandingkan dan juga ada hiperkalsemi. Jadi kalau misalnya kita belajar ya kan ada PTH, kalsitriol dan kalsitonin. Nah, ini ya adalah yang kita berikan gitu ya. Terutama itu kalau misalnya dia ada hiperkalsemia, maka kita boleh pertimbangkan nih si kalsitonin karena si kalsitonin ini dia bekerja prinsipnya adalah dia pengen menurunkan kadar kalsium, jadi dia akan mengurangi reabsorpsi tulang, karena reabsorpsi tulang itu akan merilis kalsium ke dalam darah. Gitu ya. Yang ketiga itu adalah strontium ranelat ya, di mana dia itu ada untuk increase osteoblast dan juga inhibisi daripada osteoklas ya. Si strontium ini kayak gini. Dia ada di sini ya. Gimana caranya dia menginduksi si osteoblast? Yaitu dia juga bikin dia iniin osteoblast untuk bikin lebih banyak osteoprogesterin dan juga dia itu sehingga dia itu juga akan ada inhibisinya ke arah si rangka kayak gitu ya. Jadinya nanti intinya adalah aktivitas dari osteoblastnya itu akan meningkat kayak gitu. Dan kemudian ini sebenarnya ada satu lagi ya. Jadi dia itu ada tambahannya
itu yang sering juga ada gitu ya di literatur, itu adalah ini, denosumab gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya obat terus belakangnya MAP gitu ya, ini adalah MAP itu adalah monoklonal antibody gitu. Jadi dia mahal ya, tapi dia bisa dilakukan pemberian obat hanya per 6 bulan secara subkutan. Jadi sangat-sangat membantu untuk pasien-pasien ya. Karena per 6 bulan aja nih dia dikasih obatnya kayak gitu. Ya, tapi dia sangat-sangat mahal dan juga sangat-sangat advance. Oke. Pemilihan terapinya gimana sih? Jadi yang merupakan first line itu adalah ini nih, raloxifene ya. Jadi si serem-serem ini itu adalah inisial terapinya biasanya ya. Inisial terapi pada osteoporosis. Jadi biasanya dia dilakukan pemberiannya untuk semua pasien dengan osteoporosis, biasanya kita kasihkan dia. Nah, kemudian next-nya itu apa? Kalau misalnya pasiennya itu tuh udah dikasih initial terapi dan juga dikasih general measures, kita boleh mempertimbangkan bifosfonat ini, yaitu alendronat atau lisendronat kayak gitu ya, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah memiliki resiko fraktur. Ya, jadi pasien-pasien dengan resiko fraktur yang high atau very high itu kita boleh lakukan langsung ya, kita langsung tata laksananya secara agresif, langsung banyak gitu ya, kita kasih obatnya, kita kasih raloxifene juga, bifosfonat juga kayak gitu. Nah, pasien-pasien dengan very high fracture risk itu kayak gimana sih? Jadi pasien-pasien dengan riwayat fraktur sebelumnya gitu ya, dalam 12 bulan terakhir dia memang ada riwayat fraktur. Kemudian dia juga dia riwayat fraktur bahkan di saat dia itu sudah dalam terapi osteoporosis, seperti itu. Ataupun dia itu mengkonsumsi obat-obatan yang memang menurunkan massa tulang, misalnya seperti si kortikosteroid atau tadi ya yang kayak si litium ataupun asam valproat kayak gitu. Ataupun di saat dia itu adalah dia T-score-nya itu udah lebih dari -3. Ya, jadi resiko frakturnya itu udah high, biasanya boleh terapi agresif, jadi langsung diberikan raloxifene dan juga bifosfonat kayak gitu. Nah, kemudian ya kalau misalnya dia udah very high fracture risk kayak gitu, kita bolehlah kita mempertimbangkan dia itu tuh untuk terapi yang seagresif mungkin. Nah, ini adalah tata laksananya. Tadi kan kita bilang ya, terus-menerus bahwa si osteoporosis ini nggak akan ada gejala kecuali dia itu ada komplikasinya, yaitu adalah fraktur. Jadi kita ada tata laksana manajemen fraktur. Dan fraktur ini berhubung kita menimbang juga ya, biasanya pasien-pasien dengan osteoporosis ini ada di usia yang lebih lanjut, maka biasanya itu untuk tata laksana operatif itu hanya diindikasikan untuk fraktur kolum femur dan juga fraktur long bone. Karena apa? Karena fraktur long bone dan juga fraktur kolum femur ini itu dia kan benar-benar digunakan untuk berjalan ya. Jadi misalnya kayak fraktur femur atau kolum femur atau misalnya wrist gitu kan, dia kan sangat-sangat digunakan untuk mobilitas gitu ya. Di saat dia tidak bergerak, di saat dia tidak berjalan, itu dia justru malah lebih rentan untuk terjadinya perparahan dari osteoporosisnya gitu ya, karena ada wall flow itu kan ya, tulang makin banyak digembleng makin kuat kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia justru frakturnya itu adalah secara vertebral, ya, secara vertebral dia itu biasanya hanya diberikan analgesik, rest, personal care, dan juga baru kalau misalnya severe compression baru kita lakukan pertimbangan operasi. Ya, kemudian dia juga kita biasanya lakukan spinal orthosis nih, misalnya kayak tadi di pasien ini kita lakukan tata laksana bracing. Kemudian juga ada diimbangi dengan fisioterapi, yaitu untuk supaya muscle-nya itu tetap kuat ya. Kemudian posturalnya juga tetap kuat untuk menopang berat badan dia. Nah, yang aku mau highlight itu apa? Nah, di severe fracture ya, severe fracture itu kita pertimbangkan operasi ya. Jadi ini tuh ada klasifikasinya gitu ya. Dan dia itu tuh kalau severe fracture itu lebih dari 40%. Lebih dari 40% apa? Pengurangan daripada height vertebralnya. Kayak gitu ya.
Jadi yang sekarang berapa, yang sebelumnya berapa gitu. Kalau misalnya dia udah lebih dari 40% pengurangannya, maka itu merupakan sudah indikasi untuk operasi. Kayak gitu. Nah, kemudian emang kalau misalnya fraktur dari osteoporosis itu ada anterior, middle, posterior. Tapi kalau misalnya paling sering pada pasien osteoporosis adalah ini. Ya, dia itu fraktur bikonkav. Bikonkav. Gitu ya. Karena apa? Karena misalnya daripada ini kan vertebra misalnya. Nah, dia itu kan menopang body weight kita ya, dan dia itu tuh akan dapat tekanan itu dari tengah gitu. Jadinya dia tuh biasanya tuh cenderung bikonkav gini. Jadi yang tengah-tengahnya itu dia cenderung lebih masuk ke dalam gitu. Ya. Oke, jadi setelah itu pasiennya itu boleh di follow up, yaitu di follow up-nya gimana? Yaitu dengan melakukan pengecekan ulang dari bone mineral density-nya ini 1-2 tahun kemudian. Kalau misalnya stabil, berarti treatment-nya sukses. Dan aku ingin highlight juga biasanya pengobatan untuk daripada si osteoporosis ini kan banyak berkaitan dengan hormon ya. Jadi biasanya itu tuh ada masanya. Jadi dia tuh kalau misalnya udah 5 tahun, biasanya kita pertimbangkan untuk dia itu kalau misalnya udah stabil gitu ya dengan dengan general measure, dengan healthy lifestyle, dengan healthy diet gitu ya, itu kita pertimbangkan untuk nggak dikasih obat lagi gitu ya. Kemudian kita cek bone metabolism marker itu tadi ya si ALT, alkaline fosfatase. Nah, dia itu kalau misalnya kita cek itu dia bisa sebenarnya untuk 3 sampai 4 bulan ya, per 3 sampai 4 bulan itu untuk merespon untuk evaluasi daripada respon pengobatannya gitu ya. Jadi secara kesimpulan osteoporosis ini sebenarnya dapat dicegah. Manajemen osteoporosis ini cenderung high cost dan long term ya. Jadi direkomendasikan itu adalah deteksi dini dan juga prevention gitu. Oke, sekian aja dari kelas hari ini ya. Bentar. Aku ingin untuk sebentar ya. Kita lihat ya frax yang tadi aku sebut-sebut si frax itu apa sih gitu ya. Nih. Nah, ini dia si frax. Ya, jadi nanti kamu tinggal masukin aja nih. Kayak misalnya tadi aku udah isi ya. Dia pasiennya 62 tahun, ini height-nya 157 ya. Nah, kemudian dia ada previous fracture kah? Kemudian apakah ada riwayat keluarganya ya, parent fractured hip, kayak gitu, ada risk factor yang lain atau enggak gitu. Nanti keluar nih nilainya. Itu yang kita lakukan, yang kita perhitungkan sebagai acuan apakah dia itu kita mau kasih obat-obatan untuk osteoporosis atau enggak. Kayak gitu ya.